Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas Kimia D 2020 akan membahas materi mengenai landasan-landasan ideal pendidikan dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Sebelum membahas materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengerti dahulu apa sih pengertian dari landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Asumsi-asumsi pendidikan berisi landasan pendidikan yang bersumber dari agama, filsafat ilmu, dan hukum atau yuridis. Landasan pendidikan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yakni landasan ideal pendidikan dan juga landasan faktual pendidikan. Berkaitan dengan topik pada kali ini, yaitu mengenai landasan ideal pendidikan, sebaiknya kita mengerti dahulu apa pengertian dari landasan ideal pendidikan. Landasan ideal pendidikan adalah seperangkat asumsi yang memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya mengenai pendidikan. Landasan ideal pendidikan meliputi yang pertama landasan religius pendidikan, lalu yang kedua landasan filsafat pendidikan, lalu yang ketiga landasan yuridis pendidikan. Mari untuk mengulas satu persatu. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Bagi agama Islam, landasan pendidikannya ialah bersumber dari hadis dan Al-Quran. Contohnya yakni buku yang mendeskripsikan tentang landasan religius pendidikan ialah karya Abdurrahman Salih Abdullah yang berjudul Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Quran. Sedangkan contoh dari hadis ialah carilah ilmu sejak dari buayan hingga masuk ke liang lahat. Menuntut ilmu adalah fardhu ain bagi setiap muslim. Implikasinya bagi setiap muslim bahwa belajar atau melaksanakan pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu kewajiban. Lalu yang kedua ada landasan filsafat pendidikan, yakni seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Berbagai aliran filsafat yang ada antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, dan yang lain-lain. Landasan filsafat pendidikan tidak hanya ada satu, melainkan beragam, sebagaimana aliran-aliran filsafat lainnya. Sebab itulah dikenal dengan nama landasan filsafat pendidikan idealisme, landasan filsafat pendidikan realisme, landasan filsafat pendidikan pragmatisme, dan lain-lain. Landasan filsafat idealisme menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Apa yang dianggap kebenaran realitas hanyalah bayangan atau refleksi dari ide sebagai kebenaran bersifat spiritual atau mental. Landasan filsafat pragmatisme, yakni merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis. Dengan kata lain, paham ini menyatakan yang berfaedah itu harus benar atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu harus benar. Bagi praktisme, pendidikan adalah suatu proses eksperimental dan metode pengajaran yang penting adalah metode pemecahan masalahnya. Menurut sumber dari jurnal alhamidiyah.academy.id, pengaruh aliran paradigma tersebut bahkan terwujud dalam gerakan pendidikan progresif atau progresivisme sebagai bagian dari suatu gerakan reformasi sosiopolitik pada akhir abad 19 dan awal abad 20 di Amerika Serikat. Progresivisme itu sendiri mengembangkan teori pendidikan dengan prinsip-prinsip seperti anak harus bebas agar dapat berkembang wajar, kemudian menumbuhkan minat melalui pengalaman langsung untuk dapat merangsang belajar, kemudian guru harus menjadi peneliti dan pembimbing kegiatan belajar, dan yang terakhir harus ada kerjasama sekolah dan rumah. Contoh buku yang mendeskripsikan landasan filsafat pendidikan ialah karya Kalahan Engklak yang berjudul Pondasi Pendidikan. Bisa dibaca ya teman-teman. Lalu yang terakhir, yakni landasan yuridis pendidikan, di mana ini adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Contohnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan sebagainya.
Kesimpulannya adalah pendidikan selalu berkaitan erat dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak, membutuhkan proses dan membutuhkan waktu yang panjang. Maka dari itu, dibutuhkan satu generasi untuk melihat hasil akhir dari pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kekeliruan yang berakibat kegagalan, pada umumnya sudah terlambat untuk memperbaikinya. Namun, kenyataan ini menuntut agar pendidikan itu dirancang, dilaksanakan, dan disusun secermat mungkin dengan memperhatikan sejumlah landasan dan asas pendidikan. Sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.